air, untuk dijual sebagai pakan kepada Tuan Muda Sia. Saat itu bahkan Tuan Muda Sia pun merasa heran. Ternyata benar-benar ada orang yang menjual hewan jinak sampah seperti ini. Namun setelah melihat harga yang kutawarkan, dia langsung memaki dengan keras. Katak roh air sampah ini ternyata dijual seharga 5 juta. Padahal yang mutasi saja hanya 200 ribu. Yang punyaku malah minta 5 juta. Saat itu juga dia menganggap tokoku pasti toko hitam. Melihat aku tidak mau menjual, Lin Ruo terpaksa memainkan kartu perasaan. Mengatakan bahwa keluarga Sia adalah mitra penting keluarga Lin. Padahal aku baru saja diusir dari keluarga Lin. Aku sudah lama bukan orang dari keluarga Lin. Jadi sama sekali tidak terpengaruh oleh omongannya. Melihat cara halus tidak berhasil, maka Tuan Muda Sia hanya bisa memakai cara keras. Saat itu juga dia berniat memanggil laba-laba iblis bulannya. Ingin melihat apakah katak roh airku pantas dengan harga itu. Dalam sekejap, tubuh besar laba-laba iblis bulan memenuhi seluruh aula hewan jinak. Bahkan Lin Ruo di samping dengan bangga mengira aku sudah tamat. Di sisi lain, laba-laba iblis bulan sudah melesat cepat, menyerang katak roh air. Namun siapa sangka detik berikutnya, di belakangnya muncul wujud asli katak emas raksasa. Hanya dengan satu tembakan cahaya emas, laba-laba iblis bulan langsung terhempas ke tanah. Melihat pemandangan itu, Tuan Muda Sia pun tertegun. Padahal di antara banyak hewan jinak tingkat A itu sudah yang paling puncak. Bahkan pernah ada orang menawar puluhan juta untuk membeli hewan jinak ini. Namun sekarang hanya dalam satu benturan sudah membuatnya begitu ketakutan. Alasan dibalik ini membuatnya tak bisa tidak berpikir dalam. Melihat itu, Lin Ruo segera maju memberi jalan keluar. Mengatakan pasti laba-laba iblis bulan terluka sehingga memengaruhi performa. Karena dia sama sekali tidak percaya, hewan jinak yang kujual bisa sekuat ini. Aku membalas, katak roh airku memiliki kekuatan tingkat S. Namun semua orang tahu, batas bakat katak roh air paling tinggi tidak melebihi tingkat E. Karena itu Tuan Muda Sia tetap tidak percaya. Katak roh airku memiliki bakat tingkat S. Lalu dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya, berniat mengirim katak roh air ini kepada kakaknya Sia Bing untuk dilihat. Dia adalah ahli penilaian hewan jinak, pasti bisa membongkar tipu dayaku. Sementara itu Sia Bing sedang kesal karena sudah lama tidak muncul hewan jinak yang bisa membuat orang terkejut, membuatnya sama sekali tidak bersemangat dalam pekerjaan. Namun tepat saat itu, dia melihat seekor katak roh air sampah yang dikirim Xia Yuan. Saat dia mengira adiknya hanya iseng, namun setelah melakukan identifikasi justru terkejut. Katak roh air ini ternyata memiliki fenomena unik tingkat S. Dia langsung menyuruh Xia Yuan bagaimanapun caranya, harus mendapatkan hewan jinak ini. Lalu menambahkan, siapapun yang menghalangi tetap harus kau ambil. Xia Yuan mendengar hal itu, ekspresinya langsung menjadi serius. Bahkan saat menghadapi perintahku untuk pergi, dia dengan sopan mengeluarkan kartu miliknya. Melihat itu, Lin Ruo mengira Tuan Muda Sia sudah gila. Benar-benar menghabiskan 5 juta untuk sampah ini. Namun Xia Yuan sangat mempercayai kata kakaknya, bahkan menyingkirkan sikap arogan sebelumnya. Ingin membeli hewan jinak ini